سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib an Tushahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anta tarahu qala bi ittifaqil ulama'i ala anna man nasaba al-fi'la ila al-wasitati la yukaffaru illa idza taqada annaha hiyal fa'ilatul mudabbiratul mukhtari'atu. Maka kalau kita melihat perkataan Imam Nawawi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita akan dapati bahwasanya beliau berkata dengan sepakatnya ulama bahwasanya setiap orang yang menghubungkan pekerjaan kepada pelantara wasitoh itu tidak dikafirkan, kecuali orang tersebut mempunyai keyakinan bahwasanya pelantara itulah yang melakukan, yang membuat, yang mengatur. Wa idza lam takun mulahadhatul wasitati bihadzal i'tibari bihaitsu innal wasitata 'alamatun aw dharful khalqil maqduri fiha fala kufra. Dan apabila pandangannya adalah seperti itu, artinya dia menganggap bahwasanya wasithah ataupun penghubung pelantara itu hanya sebagai tanda, sebagai tempat terjadinya sesuatu yang dipastikan saja, maka orang tersebut tidak menjadi kafir, tidak boleh dikafirkan. Dan ini adalah sepakat ulama. Bal taratan yandubu syar'u ila mulahadzatiha. Bahkan syariat justru memotivasi, mendorong untuk memandang pelantara itu, wasithah itu. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuhu. Yang artinya, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Maka apabila kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan itu, maka doakanlah orang yang telah berbuat baik kepada kita itu sampai kalian mengetahui bahwasanya kalian telah membalasnya. Ini kan kalau melihat pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, justru baginda Nabi mendorong untuk memandang wasithah. Yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki itu adalah Allah. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma seseorang yang berbuat baik kepada kita itu adalah wasithah, adalah pelantara, adalah penghubung. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan secara langsung turun dari langit seperti hujan turun dari langit, tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memberikan sesuatu kepada hambanya, maka itu diberikan sebuah pelantara, sehingga dengan pelantara itu pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Sebenarnya yang memberi itu bukan hamba itu, bukan seseorang itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kepada kita. Hanya saja lewat wasithah, lewat pelantara itu. Ini kan justru ada dorongan dari syariat, ada dorongan dari baginda Nabi untuk memandang, sehingga Rasulullah SAW memotivasi kita untuk membalas kebaikan itu. Apabila kita tidak mampu untuk memberikan balasan yang setimpal dengan kebaikan yang diberikan, maka kita doakan. Yang sekiranya doa yang kita panjatkan untuk orang yang telah berbuat baik kepada kita itu setimpal dengan kebaikan mereka,
kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, artinya tidak berterima kasih kepada manusia, maka berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lewat wasithah, lewat pelantara itu, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita harus bersyukur kepada wasithah itu, kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang menjadi pelantara ataupun tempat terjadinya pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan bahwasanya memandang wasithah dengan pandangan bahwasanya dia itu hanya sebagai wasithah, bukan yang melakukan, yang mengatur, yang mengerjakan, maka itu adalah bukan kekafiran. Yang dikatakan kafir itu apabila dia memandang bahwasanya, dia meyakini bahwasanya orang itulah, wasithah itulah, yang memberi itulah, yang memberi secara hakikatnya, yang mengatur secara hakikatnya. Jadi misal ada orang memberi uang kepada kita, kalau dalam keyakinan hati kita meyakini bahwasanya uang itu memang diberikan oleh orang itu, bukan Allah yang memberi tapi orang itu, nah jelas ini kafir, karena mempunyai keyakinan bahwasanya orang itulah yang memberi. Tapi kalau di dalam hati mempunyai keyakinan bahwasanya yang memberi itu adalah Allah, sedangkan orang itu hanya sebagai wasithah pelantara, maka ini tidak dikafirkan. Ini sepakat ulama kalau kita melihat kepada perkataan Imam Nawawi yang telah dijelaskan sebelumnya. وَذَلِكَ لِأَنَّ مُلَاحَظَةَ الْوَاسِطَةِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا تُنَافِي رُؤْيَةَ الْمِنَّةِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Kenapa kok tidak menjadikan kafir? Karena memandang wasithah dengan pandangan seperti ini tidak menafikan perasaan kita terhadap pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad athna Allahu 'azza wa jalla 'ala 'ibadihi fi mawadhi'a 'ala a'malihim bal wa athabahum 'alaiha wa huwal ba'its li iradatihim laha wal khaliq li qudratihim 'alaiha. Ka qoulihi ta'ala, ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa qoulihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wa qoulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya di dalam beberapa tempat, di dalam beberapa keadaan, memuji terhadap pekerjaan-pekerjaan hambanya. Dan bahkan Allah memberikan pahala kepada mereka terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Dan Allah lah yang memotivasi, yang mendorong agar hambanya itu berkehendak untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Dan Allah lah yang menciptakan kemampuan untuk melakukan. Seperti kita sholat, kita mengaji, kita beribadah. Itu sebenarnya yang memberi iradah, yang memberi kehendak, yang memberi kudrah, yang menciptakan kehendak ataupun yang menciptakan kemampuan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memuji dan bahkan memberi pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub itu adalah nabi ataupun hamba Allah yang terbaik. Dialah Nabi Ayyub
yang selalu kembali kepada Allah. Innahu awwab. Ini adalah pujian Allah kepada nabinya. Kenapa kok dipuji? Padahal yang menciptakan kudrah untuk melakukan kebaikan amal itu adalah Allah. Yang mendorong mereka, hambanya, dalam ayat ini adalah Nabi Ayub, yang mendorong Nabi Ayub untuk berbuat kebaikan, yang mendorong untuk melakukan amal soleh, yang melakukan ibadah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendorong. Tapi meskipun Allah Subhanahu wa taala yang mendorong, yang menciptakan, tapi Allah memuji. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub, sesungguhnya Nabi Ayub selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini arti daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Jadi orang-orang yang berbuat baik akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengerjakan amal soleh akan diberi surga dan diberi tambahan. Tambahan ini maksudnya dalam sebuah tafsir dijelaskan, yaitu selain diberikan surga juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan juga firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, yang mensucikan nafsu. Nafsu yang tadinya buruk disucikan, dibersihkan. Ada istilahnya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Dipuji kan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang menciptakan pekerjaan kemampuan untuk melakukan amal soleh, yang mendorong untuk mempunyai kehendak, mempunyai keinginan untuk melakukan amal soleh, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun Allah Subhanahu wa taala yang mendorong dan yang menciptakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan wasithah, adanya pelantara itu. Wa idza dhahara laka anna al-fi'la yusta'malu ala wujuhin mukhtalifah fala tatanaqadu hadhihi al-ma'ani idza fahimta al-fahm as-sahih as-salim. Kalau sudah tampak kepadamu bahwasanya pekerjaan itu bisa digunakan terhadap arah yang berbeda, maka tidak akan ada perlawanan, kontradiksi di antara makna-makna yang dijelaskan ini. Apabila engkau memahami hal tersebut dengan pemahaman yang sehat, dengan faham yang sehat, yang selamat. Jadi perlu difahami, setiap ibarat yang dikatakan oleh orang Muslim, orang Islam, harus kita fahami betul, sehingga kita tidak serampangan untuk memvonis kafir terhadap orang Islam lainnya, karena masih ada maksud-maksud tertentu di dalam apa yang diucapkan oleh mereka. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat, maka makna itu lebih luas daripada sekedar ibarat. Perkataan itu bisa mempunyai makna yang banyak, kan seperti itu. Wasuduru awsa'u minal kutub al-mu'allafat, sedangkan dada ini lebih luas daripada kitab-kitab yang dikarang. Walau waqafna ma'a haqiqatil lafzi dunal majaz lam najid ilal jam'i bainan nusus awit tafriqah min jawaz. Seandainya kita hanya terpaku kepada hakikat lafal, ketika ada sebuah lafal didengar oleh kita, kemudian kita hanya terpaku kepada lafal itu tanpa memandang kepada majaz, maka kalian tidak akan menemukan bisanya mengumpulkan di antara beberapa nas
dan perbedaan-perbedaan apabila hanya memandang kepada hakikat lafal, tidak memandang kepada majaz. Ala tara ila ma akhbarallahu ta'ala bihi an Ibrahim alaihi salatu wassalam min qawlihi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Surat Ibrahim ayat 36. Apakah engkau tidak tahu terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari perkataan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, ya Tuhan saya, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Perhatikan perkataan Nabi Ibrahim yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyesatkan? Allah apa berhala? Kalau kita hanya terpaku kepada hakikat lafal, ya, tanpa memandang kepada majaz, maka secara tidak langsung kita memusyrikkan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya yang menyesatkan itu adalah berhala, bukan Allah Subhanahu wa taala. Atara Ibrahimu yusyriku ma'allahi ta'ala al-jamaat wa huwal qaila ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 95-96. Apakah engkau akan berkata bahwasanya Nabi Ibrahim telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap benda mati, yaitu berhala-berhala itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah engkau menyembah sesuatu yang engkau pahat atau engkau buat sendiri, yang kalian buat sendiri, yaitu patung-patung itu dibuat oleh mereka kemudian disembah sendiri, dibuat sendiri, disembah sendiri. Sedangkan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah, yang sesuatu yang diperbuat oleh kalian itu juga yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jelas bahwasanya menyesatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala. Berhala itu la naf'a wa la dharra, tidak mempunyai manfaat, tidak mempunyai madhar. Allah Subhanahu wa taala an-nafi' ad-dhar, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, bahaya. Sedangkan berhala itu tidak mempunyai daya apa-apa. Kalau kita hanya terpaku kepada lafal saja, hakikat lafal saja tanpa memandang kepada majaz, kita akan repot untuk mengumpulkan, mengkompromikan dua ayat ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengatakan berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Di sisi yang lain, ayat yang satunya mengatakan bahwasanya yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' ad-dhar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengumpulkan. Tapi kalau kita memandang kepada hakikat lafal dan majaz juga kita pandang, maka kita bisa menemukan jalan untuk mengkompromikan, untuk mengumpulkan di antara dua perbedaan, di antara dua nusus, dua nas, bahkan di antara beberapa nas yang berbeda. Wal amrul jami' fi dzalika anna man asyraka ma'allahi jalla jalaluhu ghairahu fil ikhtira' wat ta'thir fa huwa musyrikun. Jadi intinya bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain di dalam membuat ataupun di dalam pengaruh, maka dia itu telah musyrik. Misal Allah yang mematikan, makhluk juga bisa mematikan. Ya, bukan wasitoh tapi mematikan sebagaimana Allah juga bisa mematikan. Ataupun menafikan pekerjaan Allah. Allah tidak bisa mematikan, makhluk itulah yang mematikan. Nah, ini musyrik, ini yang musyrik.
Sawa'un kanal malhudhu ma'ahu jamadan au adamiyan nabiyan au ghairahu. Baik yang dipandang itu adalah benda mati seperti racun, itu mematikan. Kalau mempunyai keyakinan bahwa racunlah yang mematikan, itu baru musyrik. Atau manusia membunuh sehingga mematikan, baik itu para nabi ataupun yang lain, maka itulah yang menjadikan orang yang mempunyai keyakinan seperti itu menjadi musyrik. Tapi wa man taqaddas sababiyyah fi syai'in min dzalik taradat aw lam tattarid faja'ala Allah ta'ala lahu sababan li husuli musabbabatihi wa anal fa'il huwallahu wahdahu la syarikalah fa huwa mu'minun walau akhta'a fi dhannihi ma laysa bisababin sababan. Tapi apabila seseorang meyakini ada sebab akibat di situ, ada sebab akibat di dalam sesuatu yang telah disebutkan tadi, baik sebab akibat itu biasa berlaku ataupun tidak berlaku atau tidak berlaku kebiasaan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menjadikan hal yang disebabi itu terjadi. Artinya dengan sebab obat ini maka penyakitnya menjadi sembuh. Mempunyai keyakinan seperti itu, mempunyai keyakinan bahwasanya sembuhnya penyakit sebab obat ini, sebab minum obat ini. Bukan yang mengobati itu adalah obat. Yang menyembuhkan itu adalah obat, bukan. Allah SWT yang menyembuhkan, cuma sebab obat ini. Terjadinya kesembuhan itu dengan sebab minum obat. Namun dia meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Al-fa'il huwallah, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan obat. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan, tidak ada intervensi dari siapapun, tidak ada yang menemani Allah di dalam menyembuhkan, maka orang itu termasuk orang yang mukmin, masih mukmin, bukan musyrik. Meskipun dia salah di dalam sangkaannya. Dikatakan sebab padahal bukan sebab. Ini misalkan obat ini biasanya mengobati penyakit perut. Kemudian dipakai untuk mengobati sakit kepala. Ini kan salah. Tapi ini tidak apa-apa. Karena itu salahnya ya, li'anna khoto'ahu fis sabab. Karena salahnya hanya di dalam sebab saja, la fil musabbib, bukan di dalam zat yang menciptakan sebab itu. Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir yang mengatur, Jalla Jalaluhu yang agung. Allah Subhanahu wa taala agung, wa 'azuma sya'nuhu, pangkatnya tinggi. Lah, kalau misalkan salahnya di dalam Al-Khaliq, Al-Musabbib, Al-Mudabbir, Jalla Jalaluhu wa 'azuma sya'nuh, ya maka itu musyrik. Kalau salahnya di dalam Al-Musabbib. Tapi kalau cuma salahnya di dalam sebab saja, dikiranya ini obat sakit kepala, ternyata sakit perut. Ini kan salah dalam sebab saja, itu tidak menjadikan musyrik. Tapi kalau salah di dalam musabbib, saya bertuhan kepada berhala ataupun patung, atau bertuhankan kepada matahari, kepada manusia dan lain sebagainya, kepada makhluk, kepada alam, bukan bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah di dalam ininya, salah di dalam musabbibnya. Lah ini musyrik kalau seperti itu. Jadi intinya kita harus memahami terhadap sebuah perkataan dan harus memandang terhadap adanya hakikat dan juga majaz. Jangan hanya terfokus kepada hakikat lafal saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.